Ya, itu terima kasih atas waktunya sebagai yang kegiatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Komang Suheni. Saya dari SD Negeri 4 Panji. Terima kasih atas waktunya karena saya selaku guru ikut sertakan dalam kegiatan ini. Kalau berbicara tentang komik ya, komik itu kan cerita yang bergambar dan ada tulisannya gitu. Jadi menurut saya dalam konteks pendidikan dan budaya saat ini dengan literasi anak-anak yang agak kurang ini mungkin dengan adanya komik ini akan menambah minat anak-anak membaca sih sebenarnya. Karena kenapa? Karena dengan ada gambar yang tulisan disertai dengan gambar yang menarik, kemungkinan anak-anak akan keinginan untuk membacanya lebih menarik juga, karena ketika mereka di lapangan pembelajaran, buku-buku pembelajaran itu banyak, apalagi untuk kelas 1 saya rasa materinya sudah padat sekali dengan gambar yang sangat sedikit. Jadi dengan adanya komik Nusantara diharapkan dapat meningkatkan daya literasi ataupun minat baca dari anak-anak didik kita. Nama saya Luku Sita Destina Utami. Saya alumni BPKN juga. Saya bertugas di SD Negeri 2 Titik. Yang pertama itu masalah akses internet. Untuk saya bisa memasang internet di sekolah saja, saya harus hubungi banyak provider. Yang kedua, kami di SD terutama tidak mengizinkan anak-anak untuk membawa handphone. Literasi dan numerasi anak-anak di sana kan kurang. Jadi saya mengidentifikasi dulu. Kelas 1, berapa yang tidak mampu mengikuti literasi yang seharusnya. Kelas 2, berapa yang tidak mampu. Jadi kelas rendah dan kelas tinggi akan dibedakan literasinya, kemampuan literasinya. Kelas rendah itu kan berarti 1, 2, 3, ya 4, 5, 6 kelas tinggi. Jadi mereka nanti setiap hari, satu JP di awal, mereka akan melakukan kegiatan namanya kompak bersultan, kelompok anak dengan kesulitan literasi dan numerasi. Jadi guru yang akan membimbing sampai anak itu bisa mengikuti literasi dan numerasi yang seharusnya di kelas itu. Selamat siang, sudah tugas sebagai pengawas di Distrik Kabupaten Medan. Sekarang mampu di sekolah binaannya Super 1 dan Produk. Kalau dilihat dari menu yang ditampilkan itu ada beberapa pilihan buat anak-anak nanti ketika dia ingin menggunakan pengakses program kayaknya. Kalau ke komik kita pasti dia masuk ke cerita fiksi ya. Kalau dikaitkan dengan budaya kan kearifan lokal namanya ya. Kalau dia sih lebih cenderung punya ide-ide kalau diterima ya. Kita kembali ke struktur pendidikan sekarang dulu, yaitu kembali ke SKL ya, Permen 10 tahun 2025, di mana ada 8 nomor kompetensi yang harus dicapai ya. Jadi melalui standar itu kita kembangkan sesuai dengan komik ini dengan mengambil cerita fiksi. Cerita fiksi dikaitkan dengan adat istiadat budaya masing-masing sesuai kearifan lokal, baik dari pakaian, tampilan. Kalau di komik itu kan bisa kelihatan dia dari tampilan, mungkin ada puranya, karakternya dan lain sebagainya seperti itu. Sebelumnya perkenalkan yang Komang Tama Sarika, kebetulan saya mahasiswa yang baru sudah kemarin, bulan Maret kemarin tahun 2025. Kalau saya lihat kenapa media audiovisual ini penting dalam media pembelajaran, karena itu dia dapat meningkatkan pemahaman siswa akan belajar. Ada satu hal yang tidak ada di dalam komik itu, penasaran. Kenapa? Karena orang itu biasanya baca komik itu karena ada rasa penasaran. Dua karakter inilah yang nanti misalkan anak mereka melali ke suatu tempat. Oh, ini tempat apa ya? Jadinya kan ada ketertarikan di situ, ada rasa penasaran. Jadi nanti dari sana itu baru dijelaskan itu sebenarnya tempat ini atau sejarahnya seperti ini. Karena nama saya tapi banyak orang mengenal salah satu. Saya dulu pendidikan Pancasila, mungkin saya tahun 99 sudah di sini mahasiswa, terus saya dari tahun sudah 19 tahun ngajar di lab, kebetulan juga diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Tadi sepakat memang konten daripada dan mungkin fisiknya ini harus dibagi bagaimana level BSD dengan level SMP, dan itu harus dibedakan. Sebelum COVID kita sudah membawa HP karena memang itu
digunakan ketika pembelajaran dipakai. Kita ada SOP-nya di classroom dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak menggunakan itu disimpan di dalam tas masing-masing. Kita punya SOP, dan karena kita mengizinkan anak-anak membawa HP dalam pembelajaran, maka kita wajib memfasilitasinya. Mereka kebanyakan ke perpustakaan bukan bacaan yang berhubungan dengan pelajaran, dan mereka baca komik. Jadi ini sangat menarik. Selain nanti dibuatkan mungkin di dalam HP, di HP itu bisa online dan offline. Kalau menurut saya ya. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Niko Krisdayanti. Kita itu banyak sekali punya cerita. Kita itu punya legenda, punya mitos ya. Anak kita waktu kecil diceritakan orang tua, pasti cerita-cerita ini. Cerita-cerita, kalau orang Bali kan bawang sune, kemudian lagi ceritanya ya siang selam. Di mana cerita itu punya banyak nilai, punya banyak hal-hal positif yang bisa kita tangkap gitu. Jadi ini di AI ini jadikan jembatan bahwa kita menarik lagi cerita yang lama dibawa ke versi lebih modern.